Halo, kembali lagi bersama podcast In The Warehouse. Kali ini saya ditemani dengan Mas Rifki. Ini merupakan apa namanya? Mas Rifki ini sebagai desain grafis yang berasal dari Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur. Oke, sebelumnya nama lengkap Kusnul Kuluk Rifki. Ya, benar Benar. Mas. Panggilannya Rifki. Rifki atau alias Saat Rifki. ini sedang menempuh Hmm, kuliah semester akhir di Prodi DKV Universitas Pembangunan Nasional hmm. UPN Veteran Jawa Timur. Ya, benar. Benar. Oke, Mas Rifki ini Hmm, sebelumnya ada beberapa pertanyaan oke. yang pengen saya sampaikan. Ya, Mas. Oke, yang pertama ini terkait desain grafis ya. Hmm, Bagaimana awal mulanya terjun ke dunia desain grafis, mengingat awalnya dulu adalah lulusan dari jurusan IPA SMAN Babat Lamongan. oke. Kenapa akhirnya mengambil jurusan DKV? Apakah memang ada bakat atau Hmm, minat sendiri hmm. dari sekolah? Oke. Untuk hitungan bakat sih nggak terlalu bakat juga sih Mas. Awal kecemplung di dunia desain itu justru diperkenalkan oleh kakak saya, kakak yang kedua. Itu beliau cerita kalau Ki di teman kampusku itu ada yang bisa bikin gambar dijual di Fiverr, gajinya dolar, dia bisa jualan dari situ, bahkan hidup dari situ. Itu kisaran kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017, waktu masih SMP bahkan gitu. Berarti sudah desain grafis dari Dari SMP. SMP 2016 itu udah mulai-mulai belajar, ya itu Hmm. awalnya dicemplungin kakak yang kedua itu ya. Hmm. Belajar otodidak dari YouTube, belajar pribadi, habis itu baru bisa ngerasa dari hasil belajarku yang di otodidak itu Mas ya, Hmm. itu baru bisa ngerasa kayak bisa gambar itu waktu SMA kelas 1. Jadi Hmm. dulu-dulu juga nggak ngerti cara gambar itu ya apa, baru bahkan bisa itu ya setelah belajar dari YouTube itu. Tuh. Berarti merintis dari SMP ini Ya, ceritanya. bisa dikatakan gitu Mas. Hmm. Apa sudah ada penghasilan tuh dari SMP itu? SMP penghasilan pertama itu dari tetangga deket rumah. Hmm. Itu namanya Mas Rizal. Ya. Orderan pertama kali saya itu Vektor. Oh, vektor. Itu dihargai 5.000 rupiah untuk pertama kalinya. Di situ saya langsung excited Oh. waktu pertama dapat commission. Saya mikirnya, Hmm. oh berarti ada ya orang terdekat saya yang mengapresiasi karya saya. Hmm. Apalagi itu masih awal-awal, harga 5.000, tapi progresnya kalau nggak salah antara 7 hari sampai 14 hari. Dan waktu itu pakai ini Mas, pakai PC. Jadi Oh, kayak pakai tekor PC. di listrik aslinya. Kayak, Hmm. Hmm. tapi ya gimana ya, zaman dulu masih nggak ngerti manajemen keuangan, nggak ngerti ya apa pemasaran desainku, dan awal-awal masih ngerintis karir. Jadi tetap tak ambil buat awalan portofolio lah. Oh, oke, oke. Tuh. Sangat murah ya. Iya Mas, zaman dulu. Oke, oke, oke. Oke. Lanjut. Mm-mm. Apa nih suka dukanya menjadi seorang desain grafis? Mm-mm. Oke. Suka dukanya itu, kalau dari sukanya dulu ya, ini Hmm. bisa masih masih prospek untuk kita mengais pundi-pundi rupiah atau bahkan dolar kalau misal internasional. Untuk beberapa tahun ke depan itu masih ada prospek. Tapi dukanya itu apa ya? Bisa dikatakan gini, kita kan desainer, bisa dikatakan beda dengan seniman ya, Mas. Kalau desainer itu komunikasi dua arah. Hmm. Jadi kan saya bikin karya, saya apply atau saya upload ke, atau saya preview ke klien. Klien feedbacknya apa, habis itu saya revisi. Itu masuk dukanya sih menurut saya, apa? Duka dari desain. Tapi kalau seniman itu kan satu arah. Jadi Betul. dia bikin karya, entah ini pasar nanti suka apa nggak suka, bisa dikatakan terserah. Hmm. Jadi seidealisnya dia kalau seniman. Tapi kalau desainer nggak bisa, harus terikat kedua belah pihak. Gitu. Oke, oke. Lanjut nih. Mm-mm. Salah satu karya Mas Rifki, yakni Mm-mm. desain Reok Ponorogo ini, Ya. pernah dibajak oleh seorang seller nakal dari sebuah marketplace untuk dijual secara komersil Ya. tanpa ada konfirmasi apapun ke Mm-mm. Mas Rifki. Nah, itu bisa diceritakan gimana itu Oke. kronologinya dan penyelesaiannya. Oke. Untuk kronologi awalnya itu saya lupa ya antara bulan apa. Saya ingat saya antara Mei atau Juni gitu. Hmm. Kaget waktu itu, malamnya tengah malam itu di WhatsApp sama Mas.
Cigunson, apa teman saya ilustrator Mm-mm. juga dari Lamongan. Dikirimin, Mas, ini kok ada desainnya sampean di marketplace ini. Dibeli tak lihat. Duh, kok karyaku dibajak aku tuh. Mm-mm. Waduh, parah ini menurutku pertama kalinya karyaku yang ketahuan dibajak loh, Mas. Jadi kayak Oh, wah parah, penjualannya pun udah ratusan. udah ratusan. Jadi saya ngerasa kayak udah rugi dibajak, Mm-mm. penjualan dia ratusan, Mm-mm. udah sempet apa ya, ajukan report ke pihak marketplace, Mm-mm. tapi cuma sekedar untuk men-take down tok. Mm-mm. Soalnya saya nggak bisa lanjut memperkarain ke kasus selanjutnya Mm-mm. atau meja hijau itu karena saya pribadi belum punya haki untuk satu karya itu. Oh iya, iya. Sedangkan untuk menuntut seller nakal tersebut, kita harus punya pondasi kuat secara hukum, minimal haki yang kita punya. Jadi Mm-mm. saya ngerasa kayak ribet ngurus apa haki untuk satu Betul, karya. betul. Jadi ngerasanya kayak ya udahlah, seenggaknya udah dibantu temanku di apa ya, di Twitter, di Manifest, di Mm-mm. WA atau di IG, dibantu report semua kan. Dari hasil report itu penjualannya dia itu di take down. Mm-mm. Tapi itu udah selesai Mas, tak kira Iya. udah selesai kan. Ternyata kapan ya, 3 bulan berlalu kalau salah, terlalu itu antara bulan apa itu, awal-awal tahun, saya mendapati di beda marketplace yang warna hijau. Beda Loh, marketplace. kok ini Muncul lagi. muncul lagi? Bahkan bisa dikatakan gini Mas, dia kan membajak karyaku. Betul. Nah, hasil bajakan dia itu kayaknya dibajak lagi sama orang. Jadi ada Oh, kayak bajak, dibajak, dibajak. orang ketiga. Iya, jadi saya bingung. Wah, ini kok tambah melebar Melembar. kemana-mana. Betul, betul. Usut punya usut, setelah saya coba selidiki Mas, ternyata waktu tak cariin di Google keyword Mm-mm. Reok Ponorogo Illustration, tak enter gitu ya, itu langsung otomatis muncul gambarku yang pertama. Makanya Mm-mm. kenapa kok eh, sering banget dibajak karya yang ini. Dan saya pun Mm. kecolongan waktu bikin karya itu, lupa nggak ngasih watermark di dalam Iya. karyanya sih. Jadi mungkin bisa buat pelajaranku ke Benar. depannya sih Mas. Harus ada watermark yang Ya, penting. minimal untuk meminimalisir pembajakan Betul. gitu. Hmm. Oke. Lanjut nih. Hmm? Beberapa kali terlibat dengan proyek grafis. Yang paling menarik proyek t-shirt Pecel Lele to the Moon. Mm-mm. Dan sekarang berkolaborasi bersama Alexian. Nah, bagaimana perasaan ketika mendapat kesempatan untuk kolaborasi bersama Alexian dalam proyek Jersey Lamongan Football Culture? Oke, tentu excited waktu pertama kali mengetahui tawaran dari pihak Legian untuk mengajak saya kolaborasi. Dikarenakan emang sudah ada planning dari awal sih Mas. Bahkan jauh-jauh hari kan Mm-mm. niat saya tuh ada Lamongan Tis Gold, itu kan agenda tahunan niat Mm-mm. saya, yang kayak Bandeng versus Lele, yang kayak Pecel Lele to the Moon. Itu niat Mm-mm. saya agenda tahunan. Nah, melihat animo masyarakat sekarang itu ada kayak tren-tren blockcore yang pakai jersey vintage atau retro. Iya. Itu saya dari awal, jauh sebelum ditawari pihak Legion, udah tersirat pikiran kayak kayaknya menarik misal saya bikin project atau karya untuk Lamongan khususnya. Apalagi dibarengin dengan adanya tren blockcore, itu udah ada pikiran. Bahkan logo yang ini tuh Iya. udah saya rancang dari awal. Oh. Jadi waktu Alegian mengontak saya, pertama saya excited. Waktu, Mm. oh berarti ini beneran bisa ini proyekku berangkat atau jalan. Terus yang kedua itu, saya sudah ada aset logo ini sebelumnya. Itu niat saya itu untuk pribadi. Berhubung ini ada tawaran kolaborasi untuk sesama apa ya, pegiat dari Lamongan, aparel Lamongan itu pihak Alegian, dan Mm. saya selaku ilustrator atau desainer yang dari Lamongan. Jadi saya mikir kayaknya menarik deh sinergitas antar kedua belah pihak ini, kalau sesama Lamongan ditambah momentum juga waktu HJL juga kan, Mas, HCL juga. menempati HJL. Jadi Betul. kayaknya menarik ini tawaran. Jadi saya terima gitu tawaran dari pihak Hmm. Legian. Oke, oke. Bagus juga proyeknya ini ya. Ya, Pas momennya gitu. ya Mas, siap. Oke, lanjut nih ya. Hmm? Dari sekian banyaknya kuliner khas Lamongan, Hmm? seperti soto, sego boran, wingko babat. Nah, kenapa mengambil pecel lele sebagai inspirasi dalam pembuatan desain jersey Lamongan Football Culture? Oke. Oke, untuk kenapa kok saya ngambil pecel lele daripada beberapa kuliner yang lain, itu jawabannya itu ada di filosofi atau latar belakang yang saya ambil pada perancangan jersey ini. Jadi awalnya itu saya terinspirasi dari postingan Instagramnya Mas Nova Navon. Di situ beliau bikin postingan dengan caption "Selamat Happy Happy Birthday to you Persela FC".
Terus ada lagi, sejatinya Persela adalah identitas orang Lamongan, sama halnya dengan pecel lele. Jadi kalau semisal teman-teman notice itu, kalau keunikan dari orang-orang atau supporter Persela itu, kita kalau semisal away dimanapun itu nggak hanya atribut untuk tim apa ya, tim, kalau LA itu apa ya, distrik, bukan hanya untuk atribut distriknya masing-masing, atau kalau misal kurva itu apa ya, sektor atau apa itu. Tapi mereka juga membawa spanduk pecel lele, karena rata-rata di seluruh Indonesia hampir perantauan Lamongan itu menjualnya pecel lele. Jadi waktu mereka ada info, oh match day, kalau kayak misal match day Persela di mana, kalau misal Liga 2 kayak di Kudus, sorry, di mana ya kalau Liga 2, misal di Pati lah, Ya, Adipati. di Pati gitu. Orang-orang yang sekiranya apa tuh merantau ke Pati, apalagi pecel lele, berangkat mas. Soalnya kayak ini identitasku tak bela. Nah mereka sembari membawa spanduk penjualan apa jualan, Pecel lele itu iya ya. pecel lele itu. Menurutku itu unik, soalnya Unik. nggak semua elemen supporter di Indonesia itu punya ciri khas yang serupa. Menurutku cuma Persela tok itu yang punya ciri khas kayak gitu. Di Makanya mana-mana. makanya Di kenapa mana aku milih pecel lele, karena berkorelasi dengan filosofi perancangan filosofi. jersey kali ini. Seperti itu mas. Iya ya. Di Kalimantan juga Iya, banyak. banyak Pecel mas. lele. Iya, Spanduknya masih dipajang ya. iya mas. Jadi Waktu di pertandingan. tribun gitu justru Pecel bawa lele pecel lele. Lamongan. Mm-mm. Itu justru jadi kayak Iya sih. ikoniknya supporter Persela Persela. Lamongan. Ya. Iya Betul mas. betul. Keren. Oke lanjut. Mm, Sekarang kita bahas nih mengenai logo. mm, Logo dari jersey kolaborasi Allegiant X Rifki Hulk. mm. Ini bisa diceritakan ada filosofi apa saja di balik setiap detail dalam logo jersey Lamongan Football Culture ini, Mas? Oke. Untuk logonya itu ini kan siluet utamanya itu tameng ya mas ya. Iya, betul. Jadi tameng sendiri itu kayak simbol kepercayaan diri atau keamanan, bahkan kesejahteraan, yang saya ambil secara filosofinya. Terus kalau semisal diamati lebih dalam, ini tuh kayak ada pembagian stilasi apa ya? Kalau kayak semisal ini tuh di atasnya kayak gapura selamat datang Lamongan, Mas. Kalau semisal Hmm, dilihat secara apa ya, sekilas detail, ya. sekilas gitu. Iya, Jadi ya, saya bagian atas. terinspirasi ini tuh stilasi visual dari Hmm, Gapura, apa tuh namanya? Gapura Gapura Lamongan. Paduraksa yang Selamat Datang Lamongan itu. Iya, betul, betul. Nah, setelah itu Bandeng sama Lele ini itu ikon apa ya? Ikon kota Lamongan lah. Kota Lamongan. Terus saya tambahin lagi ada 11 garis lancip ke atas gitu. Heeh, tuh. Itu ada dua sisi kan. Mm-mm. Itu niatnya secara filosofi biar apa ya? Mewakili kayak pejuang kesebelasan itu bakal tetap apa ya, bermain optimis baik secara Hmm, tandang tandang gini atau iya, kandang. kandang. Jadi makanya dua sisi stilasinya Oh, itu, refleksinya. Nah setelah itu ada ikon sepak bola sebagai simbol cabang olahraganya kan. Lalu ada established 1967 atau tahun berdirinya Persela. Perserikatan Persela itu, Isela, yang awalnya nama Isela. Terus ada ini apa, ikon air itu Mm-mm. yang melambangkan tentang ketenangan. Terus apa lagi ya, tiga bulatan berjejer melambangkan tentang solidaritas, terus persatuan, kerjasama, dan eh, apa ya, baik antara tiga apa ini, entitas atau individu gitu. Terus di belakangnya itu ada kayak siluet siluet apa ya mas, piala yang, Watermark nah piala ini, gitu ya. jadi kalau misal apa ya, piala tapi dapat cahaya dari belakang, Mm-mm. otomatis kita lihat di depannya kan kayak samping-sampingnya tuh, Iya. jadi kayak siluet piala gitu. Itu melambangkan kemenangan dan kesuksesan. Itu yang warna gold itu. Terus bintang satu itu sebagai kejayaan atau prestasi. Itu aja. Bagus. Semuanya ada filosofinya ya, Mas. Ya, Keren, keren. Jadi masih. setiap yang dibikin itu ada ceritanya di Ya, balik itu semua ternyata ya teman-teman. Jadi bikin logo itu bukan sembarang logo. ya, rumit. Jadi nggak main-main buatnya ini. Harus benar-benar apa ya, diteliti banget gitu. Benar. Keren sih. Nggak nyangka bisa banyak sekali ternyata filosofinya dari logonya ini. Ya. Oke, lanjut. Mengenai detail warna jersey. Mm-mm. Jersey ini punya perpaduan warna base biru muda dan biru dongker. Mm-mm. Nah, ini ada filosofinya Oke. juga apa enggak?
Kalau secara filosofi itu masuk ke filosofi warna. Jadi warna biru dongker itu seringkali dihubungkan dengan kekuatan, kestabilan, dan otoritas. Warna biru muda dihubungkan dengan kedamaian, keceriaan, dan kesegaran. Terus ada detail-detail warna emas itu seringkali dihubungkan dengan kemewahan, kejayaan, Betul. dan apa ya, kemenangan lah. Terus yang warna hitam itu seringkali dihubungkan dengan kekuatan, keanggunan, dan keberanian. Jadi kan ada detail warna hitam di logonya itu. Iya. Tapi kalau secara gamblangnya ini kan saya terinspirasi secara keseluruhan jersey ini saya rancangkan untuk awalnya untuk away jersey. Oh, jersey away. Makanya kenapa kok dominan warna navy-nya? Hmm. Karena sedari awal memang rencananya ini kan berkorelasi dengan apa ya, filosofinya itu, Mas. Hmm. Filosofi Filosofi. awalnya kan ada supporter, perantauan, mereka mendukung Persela away. Tapi sembari membawa spanduk pecel lelenya itu, Betul. gitu. Makanya kenapa kok dominan warna navy-nya Away. daripada warna biru muda. Hmm. Tapi tidak meninggalkan warna identitas itu sendiri, warna Ya, biru muda. betul. Tetap saya balancekan secara komposisinya. Seperti itu sih, Mas. Oke, oke. Bagus juga. Sekarang kita bahas nih mengenai filosofi dari desain jersey Oke. Lamongan Football Culture. Bisa diceritakan mengenai filosofi di balik detail-detail dari jersey ini. Oke. Untuk detail-detail jersey, balik lagi ke latar belakang filosofi yang saya rancang. Heeh. Sedari awal kan big idea-nya itu supporter Persela yang mendukung Persela away dengan ciri khasnya mereka masing-masing, yaitu salah satunya membawa spanduk pecel lele. Pecel Nah, lele. di sini saya visualisasikan spanduk pecel lele itu secara sederhana atau dipersimpelkan itu seakan-akan menempel di garis-garis apa? Pagar pagar Ah, tribun itu, Mas. Jadi benar-benar. nempel. Oh ya, Mengapa kok ada bagian kotak di sini itu mewakili spanduk spanduknya. pecel lele itu sendiri. Bahkan Hmm, sampai fontnya juga pun saya selaraskan dengan font rata-rata pecel lele yang pecel digunakan. lele. Makanya kenapa kok pakai font ini? Ada alasan tersendiri. Soalnya guna membantu apa ya, filosofi dari visual pecel lele itu sendiri, spanduknya itu. Dan di sini saya analogikan ini seperti garis-garis pagar tribun yang ditempeli dengan spanduk pecel lele. Terus selanjutnya di bagian tangannya ini ya, Mas ya. Iya, Ini kan dibalik aja nggak apa-apa. boleh. Boleh, boleh. Oke. Nah, di bagian ini kan sengaja saya kasih apa ya, kurva atau lengkungan. Heeh. Itu sebagai filosofi kalau semisal kita tuh punya loh basis supporter yang militan, Hmm, yaitu ada di tempatnya Kurva Boys. betul. Kurva Boys kan tempatnya di lengkungan itu sendiri, di kurva Heeh. belakang gawang. Jadi saya berikan eh, makna di bagian lengan itu Lengan. sendiri. Karena kenapa kok tetap saya wakili Kurva Boys di bagian sini? Karena yang punya kultur utama dari spanduk ini kan El Amania, Mas. Betul. Sementara Persela punya dua basis supporter yang besar. Bisa. Ada Kurva Boys dan ada El El Amania. Amania. Maka dari itu kenapa saya tetap masukkan filosofinya supaya tetap ada apa ya, kesinambungan antara kedua belah elemen supporter itu di dalam perancangan jersey tersebut. Terus ditambah lagi di sini itu ada super grafis atau pattern yang menggambarkan ikan lele yang Hmm. saya apa ya, rancang seperti kayak batik lurik lah. Itu biar tetap tetap sama dengan big idea pertama. Kita kan Lamongan Football Culture. Culture-nya sendiri tuh saya wakili dengan batik lurik yang saya rancang dari hasil visual lele yang saya tata seperti ini ya. Gitu. Bentar. Untuk ribnya. Oke, untuk ribnya ini saya analogikan kan ada warna emas di bagian strap apa? Strip ribnya gitu, Mas. Iya. Itu saya analogikan kita bakal bisa menuju ke kejayaan yang semestinya, yaitu balik ke Liga 1 seperti Iya, itu, iya. Mas. Terus ditambah lagi di bagian air circulation ini gimana ya, Oh, di bawah maju juga. dibawain gini. Iya. Nggak apa. Oke, Aman. nah di bagian air circulation ini kalau semisal notice di sini tuh ada 455, Mm-mm. baik di kiri pun sama 455. Di situ filosofinya yaitu kita launching bersamaan dengan HJL yang ke 455.
gitu. Jadi kita masukkan di bagian air circulation yang merupakan fitur apa ya, tambahan yang dipunyai Allegiant Apparel. Seperti itu, Mas. Bagus. Itu, Kok Mas. ada semua gitu ya. Ternyata ada filosofinya semua. Yes. Kirain cuma sekedar desain biar kelihatan bagus gitu. Tapi memang bagus sih. Ya, Kelihatan zaman sekarang, zaman now. Oke. Oke, lanjut nih. Yang pertanyaan terakhir nih. Mm-mm. Launching jersey ini berbarengan dengan momen hari jadi Kota Lamongan yang ke-455. Bagaimana harapan kedepannya dari Mas Rifki untuk kota kita tercinta ini? Oke. Harapan dari saya pribadi untuk kedepannya dari pihak Lamongan itu sendiri, semoga kita punya sinergitas antara apa ya, ilustrator atau desainer dengan beberapa, entah itu aparel, entah itu brand yang dipunyai apa Lamongan, entah itu bahkan Pemkab sendiri kalau misal pengen bersinergitas dengan pihak-pihak ilustrator dan desainer Lamongan harusnya bisa. Tapi sependek yang saya tahu itu hanya beberapa ilustrator yang digandeng oleh pihak Pemkab. Tapi harapan saya pribadi itu kedepannya bisa lebih luas lagi lah untuk entah itu merangkul, mewadai atau memberikan jalan kepada kita. Karena industri kreatif sendiri kan nggak bisa dipungkiri ya Mas ya. Keberadaan industri kreatif itu sangat menunjang, entah itu untuk kebutuhan industri secara universal, entah itu kebutuhan untuk branding Lamongan itu sendiri, atau banyak hal lah yang bisa dinaikkan dengan adanya industri kreatif. Salah satunya merangkul teman-teman ilustrator dan desainer Lamongan. Seperti itu. Bagus, untuk harapannya juga sangat besar ya. Iya. Jadi semoga aja bisa terrealisasikan. Amin. Saya yakin sih Mas dengan Allegiant membuka jalan ini kan, ini hitungannya pertama kalinya tuh Mas. Kayak kolaborasi yang saya tahu dari brand atau aparel Lamongan merangkul ilustrator atau desainer Lamongan. Ini menurut saya pembukaan jalan yang bagus dilalui oleh atau dibuka oleh pihak Allegiant. Jadi semoga kedepannya banyak pihak yang terinfluence dengan langkah yang Allegiant tentukan ini gitu. Siap. Seperti itu. Ya, semoga aja bisa jadi contoh ya untuk Amin. teman-teman lain. Ya. Oke, mungkin itu saja Mas untuk siap. penjelasan ya terkait filosofi dari jersey yang baru launching ini waktu hari jadi Lamongan. Ya. Nah, semoga juga banyak peminatnya ya Mas ya, Amin. untuk wilayah Lamongan dan sekitarnya. Apalagi yang jauh-jauh away, ini kan dikhususkan untuk away juga ya. Semoga juga mereka membeli lah untuk mengapresiasi kami. Suka juga kan dengan produk Karena asli Lamongan. Secara filosofi kan bisa mewakili mereka juga. Betul sekali. Oke, terima kasih. Jadi ini podcast singkat kita bersama Mas Rifki sebagai desain grafis yang membuat jersey Lamongan Football Culture, di mana ternyata jersey ini begitu banyak makna di setiap sisinya, dari logo, motif, dan semuanya ya. Semoga harapan kita berdua ini, kolaborasi antara Allegiant dengan Mas Rifki bisa terwujud untuk membangun Lamongan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya ya. Stay tune, terima kasih.